Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Monica Tinisia Mulyawan. Pada video ini saya akan membahas mengenai mengapa pemerintah Indonesia melakukan intervensi dalam perdagangan suatu produk, serta apakah intervensi tersebut dilakukan karena kepentingan mendesak atau tujuan tertentu. Sebagai contoh, saya akan membahas produk beras yang merupakan salah satu komoditas paling penting di Indonesia dan sering mengalami intervensi dari pemerintah. Yang pertama, mengapa pemerintah melakukan intervensi perdagangan? Dalam perdagangan internasional, sebenarnya negara bisa saja membiarkan pasar berjalan secara bebas. Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah melakukan intervensi perdagangan atau yang sering disebut sebagai proteksionisme. Proteksionisme adalah tindakan pemerintah untuk mengatur atau membatasi arus barang dan jasa yang masuk atau keluar dari suatu negara. Jadi tujuannya itu bisa macam-macam, baik karena alasan ekonomi maupun non-ekonomi. Artinya, perdagangan tidak selalu sepenuhnya bebas karena pemerintah perlu mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian domestik, tenaga kerja, dan juga stabilitas negara. Yang kedua, contoh produk yang diintervensi pemerintah Indonesia di sini salah satunya saya ambil produk yaitu beras ya. Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga ketersediaan dan harganya sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karena pentingnya komoditas ini, pemerintah tidak memberikan perdagangan beras sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar global. Pemerintah melakukan berbagai bentuk intervensi seperti pembatasan impor beras, pengaturan kuota impor, pengenaan tarif impor, serta pengelolaan stok melalui Bulog. Intervensi ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras, stabilitas harga, dan perlindungan terhadap petani lokal. Yang ketiga, alasan ekonomi pemerintah melakukan intervensi. Salah satu alasan utama pemerintah melakukan intervensi adalah alasannya ekonomi. Pertama, adalah melindungi petani lokal jika impor beras dibuka sepenuhnya. Beras dari negara lain yang lebih murah bisa masuk dalam jumlah besar. Hal ini berpotensi membuat harga beras domestik turun drastis, sehingga petani lokal sulit bersaing. Seperti itu. Dalam jangka panjang, misalkan kondisi ini bisa membuat banyak petani kehilangan penghasilan dan bahkan sering banyak yang berhenti bertani. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pembatasan impor untuk melindungi sektor pertanian domestik. Kedua adalah menjaga lapangan pekerjaan. Sektor di pertanian ini masih menyerap tenaga kerja yang sangat besar di Indonesia. Jika produksi beras domestik menurun akibat persaingan impor, maka dampaknya tidak hanya pada petani, tetapi juga pada pekerja di sektor distribusi, pengolahan, dan juga perdagangan beras. Ketiga adalah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Jika pemerintah tidak melakukan intervensi sama sekali, harga beras ini bisa menjadi sangat tidak stabil ya, karena dipengaruhi oleh kondisi global seperti perubahan cuaca, krisis pangan, ataupun gangguan distribusi. Dengan intervensi, pemerintah dapat mengontrol pasokan sehingga harga bisa tetap stabil dan masyarakat tetap mampu membeli beras. Keempat, alasan non-ekonomi pemerintah melakukan intervensi. Selain alasan ekonomi, pemerintah juga memiliki alasan non-ekonomi dalam melakukan intervensi perdagangan. Salah satunya adalah ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan berarti suatu negara ini mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara stabil. Jika suatu negara terlalu bergantung pada impor beras dari luar negeri, maka negara tersebut akan rentan terhadap krisis global. Misalnya, jika negara pengeksporan menghentikan ekspor karena krisis pangan di negaranya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memastikan bahwa produk beras domestik tetap kuat agar Indonesia tidak sepenuhnya bergantung kepada impor. Selain itu, beras juga memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat kuat di Indonesia. Karena beras merupakan makanan pokok masyarakat, maka ketersediaannya berkaitan langsung dengan stabilitas sosial dan juga kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, ada instrumen yang digunakan pemerintah untuk intervensi. Untuk melakukan intervensi perdagangan, pemerintah ini perlu menggunakan berbagai instrumen kebijakan perdagangan. Salah satunya apa? Salah satunya ini ada tarif impor
yaitu pajak yang dikenakan pada barang yang masuk dari luar negeri. Tarif ini dapat membuat harga barang impor menjadi lebih mahal ya, sehingga produk lokal tetap bisa bersaing. Instrumen lain yaitu kuota impor, yaitu pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor dalam periode tertentu. Kuota ini digunakan untuk mengontrol jumlah beras yang masuk agar tidak mengganggu produksi petani domestik. Selain itu, pemerintah juga menggunakan kebijakan pengelolaan stok oleh Bulog ketika harga beras ini terlalu tinggi. Pemerintah ini dapat mengeluarkan stok beras untuk menstabilkan harga. Sebaliknya, ketika harga terlalu rendah, pemerintah dapat menyerap beras dari petani untuk menjaga pendapatan mereka. Instrumen ini Instrumen-instrumen ini merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi harga maupun jumlah barang yang beredar di pasar. Kesimpulannya dari pembahasan tersebut adalah dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah dalam perdagangan bukan hal yang tanpa alasan ya. Dalam kasus beras di Indonesia ini, intervensi dilakukan karena beberapa tujuan penting, yaitu pertama, melindungi petani lokal, yang kedua menjaga lapangan pekerjaan, yang ketiga menstabilkan harga pangan, dan yang keempat serta menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan kata lain, intervensi pemerintah dilakukan bukan hanya karena kepentingan ekonomi semata, tetapi juga karena kepentingan sosial, keamanan pangan, dan juga stabilitas negara. Namun demikian, kebijakan intervensi juga sebetulnya perlu dilakukan secara berhati-hati karena jika terlalu berlebihan dapat menimbulkan dampak lain seperti kenaikan harga bagi konsumen atau konflik perdagangan dengan negara lain. Oleh karena itu, pemerintah ini perlu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap ekonomi domestik dan juga efisiensi perdagangan internasional. Sekian dari saya, terima kasih.